Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan nih tentang soal persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita telah belajar nih tentang materi persamaan dasar akuntansi, di mana ada materinya itu tentang harta atau aset dan tentang sumber dananya. Nah, sekarang kita langsung nih ke contoh soal persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu kita lihat nih poin pertama. Poin pertama itu bisa dilihat di sini. Nah, 1 Januari 2020, Stepan menyetor uang sebesar 100 juta yang digunakan sebagai modal awal usaha bengkel. Jadi Stepan ini menyetorkan uang sebesar 100 juta yang digunakan sebagai modal awal usaha bengkel. Kira-kira kalau menyetorkan itu berarti Stepan ini mengeluarkan uang untuk menyetorkan 100 juta dan pasti menyetorkan itu kepada perusahaannya. Berarti di modal ini akan bertambah. Nah, di modal ini akan bertambah. Mohon maaf. Nah, di modal ini akan bertambah. Di modal akan bertambah di sini. Nah, terus di kas juga akan bertambah karena menyetorkan. Istilah menyetorkan itu pasti di kas akan bertambah seperti itu. Di modal bertambah dan di kas juga bertambah seperti itu. Nah, kita langsung ke poin kedua nih. Poin kedua itu adalah Stepan menyewa sebuah gedung seharga 4 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. 2 Januari Stepan menyewa sebuah gedung sebesar 4 juta selama 1 tahun untuk menjalankannya. Selama 1 tahun, sudah dibayar nih selama 1 tahun. Berarti ini tuh disebut dengan sewa dibayar di muka atau sudah dibayar nih selama 1 tahun. Berarti di sini Stepan itu membayar 4 juta dengan membayar untuk gedung nih. Berarti di gedung itu bertambah 4 juta di sini atau sewa dibayar di muka di gedung 4 juta dan Stepan juga membayar 4 juta untuk gedungnya. Berarti di kas itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena Stepan itu membayar. Ingat, kalau membayar itu pasti akan dikurangi nih dalam saldonya. Nah, bisa kita lihat saldo awal itu. Di sini saldo awal kas itu senilai 96 juta. Nah, kenapa 96 juta? Berarti 100 juta dikurangi 4 juta seperti itu. Nah, untuk gedung senilai 4 juta dan untuk modal 100 juta seperti itu. Nah, lalu pada tanggal 9 Januari bisa dilihat dari poin ini 9 Januari. Nah, Stepan membeli peralatan bengkel sebesar 20 juta secara kredit. Stepan membeli peralatan, berarti peralatan bertambah. Dan ini Stepan membelinya secara kredit atau utang, berarti utang juga bertambah 20 juta. Nah, kita simpan nih di peralatan 20 juta karena Stepan membeli dan Stepan juga membelinya itu dengan cara kredit, berarti di utang juga akan bertambah 20 juta seperti itu. Nah, lalu pada tanggal 11 nih. Pada tanggal 11 untuk menjalankan kegiatannya Stepan membeli beberapa perlengkapan bengkel seharga 4.500.000. Stepan membeli perlengkapan bengkel seharga 4.500.000. Membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah dan ini secara tunai berarti di kas juga berkurang. Nah, perlengkapan bertambah nih karena Stepan itu menambah atau membeli perlengkapan, berarti di perlengkapannya itu akan bertambah karena membeli. Nah, sedangkan untuk di kas ini berarti dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena Stepan itu membayar untuk membeli perlengkapan tersebut. Nah, lalu pada tanggal 15 Januari nih. Nah, ini 15 Januari bengkel Stepan memperoleh pendapatan atas perbaikan sebesar 1,5. Nah, Stepan memperoleh pendapatan atas perbaikan mobil sebesar 1.500.000. Berarti disimpannya di mana nih? Ingat, untuk modal itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Prive itu atau disebut juga dengan kebutuhan pribadi. Nah, berarti di sini memperoleh pendapatan. Berarti pendapatan disimpannya dari mana nih? Nah, berarti pendapatan itu disimpannya di kas. Nah, boleh dilihat di sini. Di kas karena Stepan mendapatkan pendapatan, berarti masuknya ke kas dan juga ke modal. Ingat, modal itu akan berubah jika dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada pendapatan, ada beban, dan juga prive seperti itu. Nah, ini. Nah, lalu kita ke tanggal 19. Nah, ini nih. Tanggal 19.
Stepan membayar sebagian utang atas pembelian peralatan. Kira-kira disimpannya di mana nih? Berarti jika membayar utang, kira-kira kas ini akan bertambah atau berkurang? Pasti kas ini akan berkurang. Lihat. Nah, di sini 13 juta. Stepan di kasnya itu pasti akan berkurang. Kenapa berkurang di kasnya? Karena Stepan ini membayar utang. Berarti utang juga berkurang. Nah, ini dia. Nah, utang juga akan berkurang dan kas juga akan berkurang. Utang berkurang karena dibayar utang dan kas berkurang karena membayar utang. Seperti itu. Nah, untuk tanggal 21 Stepan memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Tanggal 21 Januari, bengkel Stepan memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Nah, di sini lihat. Berarti mendapatkan pendapatan itu sama yang kayak tadi. Berarti di kas juga bertambah dan di modal juga bertambah. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini. Berarti di kas bertambah 1 juta karena mendapatkan pendapatan dan di modal juga bertambah karena mendapatkan pendapatan. Nah, untuk tanggal 23 nih, kita lihat. Nah, 23 Januari 2020 dibayar biaya listrik dan air sebesar 300. Kira-kira kalau biaya listrik dan air itu kira-kira apa disebutnya? Beban. Nah, listrik ataupun biaya air disebut beban. Kenapa beban? Karena itu yang harus dibayar, kewajiban nih. Nah, 300.000. Kenapa kok di kas dikurangi 300.000? Karena itu merupakan suatu beban yang harus dibayar. Listrik dan air itu merupakan beban. Jadi yang harus dibayar berarti dikurangi dari kas 300 dan dari modal juga 300. Ibu kenapa modal harus dikurangi nih 300? Karena ingat ibu yang tadi dikatakan bahwa 300 ini ataupun beban ini merupakan yang akan mempengaruhi kepada modal ataupun ekuitas seperti itu. Nah, ini 300. Nah, selanjutnya tanggal 25 nih. 25 Januari 2020, guna mengembangkan usahanya, Stepan meminjam uang di bank sebesar 15 juta. Stepan meminjam uang kembali di bank sebesar 15 juta. Nah, berarti di kas ini akan bertambah 15 juta. Boleh dilihat ini. Dan di utang juga akan bertambah. Ini. Karena kenapa? Kok di kas bertambah dan di utang bertambah? Ingat, Stepan itu meminjam kembali uang kepada bank senilai 15 juta. Berarti kas bertambah 15 juta dan juga utang bertambah senilai 15 juta karena meminjam seperti itu. Nah, lalu tanggal 27 nih. 27 Januari membayar gaji karyawan sebesar 1,5 per karyawan. 1,5 itu 1,5 juta itu per karyawan, berarti 1,5 dikali 4 senilai 6 juta. Nah, 6 juta. Loh, kok disimpannya di kas? Nah, karena itu merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Gaji karyawan itu merupakan beban yang harus dibayar. Seperti itu. Jadi dikurangnya di kas karena harus membayar dan di modal juga berkurang karena harus dibayar. Ingat yang tadi kata ibu bahwa modal itu dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan juga price seperti itu. Nah, lalu kita ke tanggal 29 nih. Tanggal 29 Januari. Nah, di sini. Bengkel Stepan 29 Januari. Bengkel Stepan memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1,5 dan sisanya dibayar kemudian. Dibayar tunai senilai 1,5 juta dan dibayar nanti 500.000. Berarti kalau misalkan dibayar kemudian disebutnya piutang. Berarti untuk di kas masuk 1.500.000 karena dibayar langsung. Nah, di sini yang di blood. Nah, ini dibayar 1.500.000 karena secara langsung. Di piutang bertambah 500 karena belum dibayar karena ada uangnya di luar. Dan di modal bertambah 2 juta karena keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Stepan itu senilai 2 juta. Akan tetapi baru dibayar 1.500.000 dan dibayar kemudian 500.000 seperti itu. Nah, untuk tanggal 30-nya nih. 30 Januari Stepan mengambil uang perusahaan sebesar 800.000 untuk keperluan pribadi. Ini itu disebut bribe atau prepe seperti itu. Nah, ini nih 800.000 di kas berkurang dan di modal juga akan berkurang.
Nah, seperti ini. Berkurang. Nah, jumlah keseluruhan dari harta atau aset yaitu senilai harta atau aset ini nih senilai 119.400.000 dan untuk harta atau modal atau sumber dananya itu senilai 119.400.000. Berarti antara harta atau aset dan juga hutang atau modal ini adanya balance atau sama seperti itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran persamaan dasar akuntansi dicukupkan sekian.